Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aulia Sari. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayandi SMH. Di sini saya akan mereview jawaban dari UTS saya kemarin. Yang jawaban yang pertama merupakan mengenai sangkutannya antara pemerintah dengan hukum administrasi negara, yang dimana jawaban saya adalah hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Jika dilihat dari pengertian hukum administrasi negara menurut para pakar seperti Van Apeldoorn dan Wuxan menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan sebuah sistem hukum bagi para penguasa untuk bisa bijak dalam menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh pemerintah agar bisa menjalankan dan membentuk struktur juga fungsional yang baik. Maka dari itu, Han berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena baik dalam hal sistem hukumnya, menjalankan pemerintahannya, dan dalam masyarakat di setiap negara itu berbeda dalam banyak aspek seperti kebudayaan, kebiasaan, dan kebutuhan yang pasti. Dalam beberapa aspek ini menjadikan tolak ukur dalam sistem pengadministrasian negara tersebut. Jawaban dari soal yang nomor 2, saya menjawab bahwa hukum administrasi negara dalam sistem hukum Eropa kontinental dikemukakan oleh Willem Konizenberg. Ia menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah kumpulan hukum yang mengatur tentang seluk-beluk hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif yang meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah juga administrasinya atau berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Dari pengertian tersebut terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah kumpulan pengaturan hukum, yang kedua adalah seluk-beluk atau hal ihwal kehidupan eksekutif, dan yang ketiga adalah seluk-beluk yang hanya menitik beratkan terhadap eksekutif saja. Jawaban yang ketiga, perbuatan pemerintah meliputi perbuatan hukum. Perbuatan hukum meliputi hukum privat dan hukum publik. Bisa disebut juga perbuatan hukum persegi 1 atau persegi 2. Contohnya untuk perbuatan persegi 1, yang pertama adalah pengangkatan kepala desa. Contoh yang kedua yaitu untuk perbuatan persegi 2, yaitu mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan negara lain dalam masalah pangan Indonesia. Dalam perbuatan pemerintah ini, dalam poin yang kedua, yang pertama adalah tadi perbuatan hukum, dan yang kedua adalah bukan perbuatan hukum atau konvensi administrasi. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Jawaban yang keempat, instrumen pemerintah merupakan alat atau sarana untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam hal administrasi negara yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu instrumen prasarana dan instrumen yuridis. Contoh untuk instrumen prasarana yaitu alat tulis, kantor-kantor pemerintahan, alat transportasi untuk menunjang pelaksanaan pengadministrasian baik terhadap pejabat, pegawai maupun masyarakat. Sedangkan untuk contoh instrumen yuridis yaitu undang-undang, kebijakan pemerintah dalam menanggapi problem masyarakat ataupun putusan pemerintah. Untuk jawaban yang kelima, yang dimaksud dengan regeling adalah suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah untuk yang dimaksud dengan basiki adalah suatu peraturan yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya adalah perizinan dan gadai. Yang ketiga adalah Bundesregel. Yang dimaksud dengan Bundesregel adalah merupakan peraturan kebijakan yang diperjanjikan. Contohnya adalah rancangan peraturan jangka panjang daerah, itu RPJPD, seperti peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Peraturan ini termasuk dalam kategori RPJPD. Dan yang keempat adalah Blood Sovereign Codes, merupakan kebijakan yang diperjanjikan oleh para penguasa yang terpilih. Contohnya adalah visi dan misi maksudnya
Presiden Joko Widodo, yang dimana pada saat itu ia memperjanjikan akan membantu para pelajar yang tidak mampu dengan memberikan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, dan hal itu sudah terrealisasikan di masa jabatannya saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi